berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di undangan saya ini. Saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif, ya. Jadi sebagai seorang guru, kita mempunyai nilai-nilai yang dapat kita tularkan untuk kita tularkan kepada anak didik kita. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang menghasilkan nantinya akan menjadi budaya positif. Jadi judulnya adalah budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan atau pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, yang kita ajarkan kepada anak didik kita, itu nanti kalau sering kita lakukan, itu akan menjadi budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian di dalam budaya positif, jadi ada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah bagian dari budaya positif. Jadi nanti ujungnya kita adalah budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu ada di dalam karakter pelajar Pancasila. Salah satunya berakhlak mulia yang sering kita lakukan kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, jadi diharapkan motivasi yang dimiliki oleh anak didik kita itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik. Bisa juga berasal dari motivasi ekstrinsik yang berasal dari motivasi di luar diri peserta didik. Saya ulangi, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Ya mungkin selama ini kita memberikan hukuman atau hadiah, ya. Kalau misalnya siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai tambahan. Nah, itu artinya motivasi yang di luar diri kita. Ya, sebenarnya itu motivasi itu kurang tepat gitu, karena bukan mendidik. Jadi dia hanya mengharapkan hadiah. Jadi tidak meningkatkan apa kemauan dia. Saya pengen pintar, bukan seperti itu mungkin motivasinya, hanya sekedar hadiah. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian makna disiplin. Kalau misalnya kita tahu bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan positif, jadi selama ini bagaimana sih caranya kita menciptakan lingkungan positif agar anak-anak itu merasa nyaman? Jadi tujuan kita mendidik di sini adalah bagaimana sih anak itu merasa nyaman belajar dengan kita. Itu maka kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah.
Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya nanti terlambat, saya takut dihukum. Itu salah satunya untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, bagaimana cara penerapannya? Disiplin positif yaitu suatu penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Yang mungkin saya selama ini masih menerapkan disiplin yang ada beberapa yang ancaman. Awas nanti, kalau misalnya tidak mengumpulkan tugasnya dikurangi. Nah, itu pada diri saya. Nah, artinya anak itu sudah terancam sebenarnya, ya. Nah, bagaimana sih menciptakan lingkungan disiplin positif? Kemudian salah satunya yaitu membuat kesepakatan kelas. Nanti akan saya contohkan bagaimana membuat kesepakatan kelas. Dalam penerapan ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab kepada perkataannya yang disebut dengan konsekuensi. Nah, jadi dalam menciptakan budaya positif itu yang mulai pertama kita lakukan, kita mengadakan peraturan kelas dulu. Kemudian dari peraturan kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu nanti akan berkembang menjadi lingkungan yang positif. Nah, di dalam keyakinan kelas itu nanti ada situ konsekuensi, kemudian ada restitusi, nanti akan kita bahas. Dari lingkungan positif menjadi suatu kebiasaan yang menjadi budaya positif. Mungkin di sekolah kita ini sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah tertanam di dalam anak-anak, ya. Tetapi masih ada juga beberapa yang kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan itu belum menjadi budaya positif, ya. Sehingga bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menjadi teladan, kemudian supaya menerapkan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi lingkungan positif sehingga timbullah menjadi budaya positif. Kemudian ada di situ hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya? Kalau misalnya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kamu terlambat ya, kamu lari 10 kali misalnya, itu hukuman. Tetapi contoh konsekuensi, kalau misalnya seorang pas pelajaran olahraga gitu misalnya, kamu terlambat, saya suruh kamu lari 3 kali lapangan. Nah, itu konsekuensi karena sudah berhubungan dengan pelajaran mereka. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Salah satu psikis kita, misalnya kita berbicara gitu ya, kemudian mungkin itu salah satu hukuman bagi anak kita. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Jadi disiplin itu nanti ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu adalah suatu terencana atau disepakati. Kalau misalnya nanti kita membuat kesepakatan kelas, jadi kita buat aturan dulu, kita sepakati dulu. Ayo misalnya pada pelajaran ibu kalau misalnya terlambat, kita buat apa misalnya, kita sepakati. Itu namanya konsekuensi. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, jadi sudah dibahas. Kemudian konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau misalnya, oh kamu terlambat ya, atau kamu tidak mengumpul tugas, kemarin konsekuensinya apa, atau kesepakatan kita apa. Jadi mereka sudah tahu gitu, apa sih konsekuensi, apa sih kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi itu perbedaannya. Kemudian pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, baik itu guru maupun siswa, yaitu yang pertama bertahan hidup. Ya, jadi manusia itu
bagaimana caranya dia akan bertahan hidup. Kemudian dia penguasaan, ya, mempunyai jiwa penguasaan atau power. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian dia juga kebutuhan untuk kesenangan dan kebutuhan untuk kebebasan pada diri sendiri. Nah, kemudian di dalam posisi kita sebagai seorang pendidik itu bagaimana memposisikan diri kalau misalnya anak itu punya masalah. Jadi ada 5 posisi kontrol. Itu suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosan. Jadi bagaimana posisi kita jika anak itu punya masalah, ya, masalah itu kita selesaikan. Nah, kemudian ada 5 posisi yang di mana posisi kita yang sebaiknya, ya. Mungkin selama ini memang kita sudah ada di posisi-posisi yang ini, ya. Yang pertama di situ adalah posisi penghukum. Posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Yang kelima adalah sebagai posisi manajer. Kita bahas satu persatu untuk posisi kita, ya. Yang pertama adalah tentang posisi penghukum. Kalau misalnya anak itu punya masalah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kata-kata. Nah, kalau misalnya di posisi penghukum ini, itu biasanya kata-kata yang kita terapkan, ya, yaitu misalnya patuhi aturan saya, awas. Itu sudah menghukum, jadi membuat anak tidak nyaman. Kemudian posisi penghukum itu dia mempunyai atau menggunakan nada-nada yang tinggi, yang keras, dengan bahasa tubuh yang agak agak kurang nyaman bagi anak-anak, mungkin melotot, agak sinis. Itu adalah posisi penghukum. Ya, kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, jadi selalu nadanya intonasinya itu dia tinggi suaranya. Nah, dampaknya pada anak kalau kita di posisi ini adalah murid akan berontak, bahkan dia akan menyimpan dendam. Ya, jadi ini sebagai posisi penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Nah, di posisi ini biasanya guru akan berusaha untuk bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan dalam posisi pembuat rasa bersalah itu adalah, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi suaranya lembut, tapi menyentuh. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu, ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tidak tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang sangat buruk. Oh, ternyata saya kok jelek amat, ya. Tentang mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Oh, ternyata tadi saya mengecewakan guru saya, ya, saya salah, ya. Tuh, ya. Jadi ini di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, dampaknya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, bahkan menyimpan emosi yang negatif di dalam dirinya. Dia biasanya di dalam posisi, kalau kita memposisikan di posisi pembuat merasa bersalah, nanti anak itu merasa dia negatif terus. Ternyata tidak percaya diri. Saya kok ini ya, saya salah, saya mengecewakan guru ini dan sebagainya. Nah, kemudian di posisi teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Nada suaranya ramah, kemudian akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya menatap pada murid, maka senyum jenaka. Ya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi dengan suara lembut, sebenarnya sebagai teman aja gitu, ya. Tetap dampaknya murid akan ketergantungan.
pada guru tersebut bila ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru itu sendiri. Jadi ketergantungan. Ini posisi teman, saking akrabnya kita. Jadi kalau misalnya nggak disuruh sama Pak Trino misalnya, dia tidak akan mau karena dia sudah akrab dengan Bapak itu sendiri. Kemudian posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Jadi kalau misalnya posisi pemantau ini adalah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu adalah peraturannya apa? Kamu tadi terlambat ya? Jam berapa ini sekarang? Jadi menggunakan data. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Selalu dia menggunakan data. Jadi pada posisi pemantau itu adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang guru. Jadi selalu memantau, ini di posisi pemantau. Nah, kalau misalnya yang sangat ideal itu adalah pada posisi manajer, ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Nah, seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi nanti konsekuensinya apa? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi merasa anak itu dihargai, ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi kita juga memberikan solusi dari masalah yang dia buat, ya. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Pencapaian posisi manajer di mana posisi ini adalah di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan budaya positif, nyaman dan aman. Jadi posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal, ya. Walaupun kita mungkin belum bisa mencapai itu, mudah-mudahan kita berusaha untuk berada di posisi manajer. Kemudian ini 5 posisi kontrol itu, kalau misalnya dia penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu adalah identitas gagal. Artinya kontrolnya dari luar. Jadi menghindari hukuman, hanya dia motivasinya itu motivasi hanya dari luar saja, biar tidak dihukum aja. Nah, kemudian identitas yang berhasil itu adalah posisi teman, pemantau atau manajer. Nah, posisi teman dan pemantau itu hanya mengharapkan hadiah saja, gitu ya, mengharapkan imbalan atau hadiah dan ketergantungan kepada orang. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri. Karena apa? Karena guru bisa memberikan solusi terhadap kesalahan apa yang sudah diperbuatnya, kemudian dibuat mengintrospeksi sehingga dia menjadi berharga, gitu. Tidak merasa terhukum atau tidak merasa malu, dan dia akan merasa nyaman. Nah, kemudian ada istilah restitusi.
Kalau misalnya restitusi, kalau misalnya tadi ada disiplin gitu, kemudian ada konsekuensi, satu lagi ini adalah istilah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi kalau misalnya mereka dalam kelompoknya anak-anak itu punya masalah, kemudian kita bantu dengan restitusi, dalam proses restitusi, sehingga dia bisa kembali dengan kelompoknya tanpa merasa dia takut untuk masuk ke dalam kelompoknya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ini tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Diani Bosen juga. Apa sih ciri-ciri restitusi? Ya, jadi ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi biasanya kalau kita dihukum gitu ya, kita sudah takut dengan guru karena kita merasa anak itu merasa bersalah. Tetapi kalau dengan proses restitusi itu mudah-mudahan hubungan itu akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita menawarkan solusi misalnya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia mengintrospeksi diri. Apa ya tadi salah? Oh iya tadi salah. Mudah-mudahan saya tidak berbuat salah lagi. Bagaimana ya caranya untuk saya supaya tidak bersalah lagi? Dia akan memperbaiki diri dia. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar itu. Dimana sih? Oh rupanya si anak itu misalnya senang ngambil makanan orang di temennya gitu ya. Itu kenapa? Karena kebutuhan dasarnya mungkin tidak terpenuhi. Ya misalnya dia itu pengennya senang-senang gitu. Itu kebutuhan dasar dari kesenangan. Atau kurang kasih sayang gitu. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga mungkin dia tercetus tindakan-tindakan seperti itu. Nah itulah yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan restitusi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi kita memperbaiki karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri restitusi. Nah kemudian bagaimana penanganannya? Penanganannya itu disebut ada segitiga restitusi. Jadi bagaimana penanganan masalah anak supaya penanganan itu tepat gitu ya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dari bawah dulu menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Kita coba satu-satu. Bagaimana sih menstabilkan identitas? Kalau di dalam restitusi anak ada masalah, maka guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, otomatis kalau misalnya kita berkata-kata seperti itu, anak akan merasa dihargai, merasa tidak dihakimi. Oh bahwa sebenarnya kesalahan itu ada juga loh, bagaimana kita menyikapinya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya anak berbuat salah, misalnya anak berantem gitu ya, jadi kita bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi mari kita perbaiki atau selesaikan supaya win-win solution. Jadi di sini nggak ada yang menang kalah dalam restitusi, menang semua. Jadi semuanya baik. Dimana tergantung kita menyikapinya dari mana. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi dia akan merasa introspeksi gitu ya, menstabilkan. Kemudian validasi kebutuhan. Jadi kalau validasi kebutuhan itu kamu bisa
bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, ya. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Gitu. Jadi kalau misalnya dia berbuat salah, jangan kita langsung menjudge kamu salah, gitu ya. Jadi itu sebagai penghukum. Buat kita anak itu merasa nyaman, merasa tidak takut walaupun dia berbuat salah. Kita perbaiki, kita koreksi diri. Kemudian yang ketiga, segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi pada segitiga restitusi menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai unit besar apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi itu untuk menanyakan keyakinan. Jadi dengan seperti itu, menanyakan seperti itu, anak-anak akan berpikir, akan berintrospeksi, ya. Nah kemudian, nah ini adalah antara perbandingan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu dia merupakan identitas gagal. Kemudian kalau identitas sukses itu adalah yang termasuk disiplin tadi adalah konsekuensi dan restitusi. Hampir sama ya, konsekuensi dengan restitusi. Kalau misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau misalnya restitusi itu merupakan pilihan, ya, dan sebagainya. Kemudian kata-kata yang terdapat pada disiplin konsekuensi itu sudah ada di situ. Nah, mungkin sedikit materi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, ada sedikit tambahan tentang disiplin positif yang saya coba praktekkan di sekolah, di kelas. Kemudian mohon Bapak Ibu untuk menyimak berpraktek. Ini adalah praktek restitusi.
Iya, satu lagi untuk kesepakatan kelas, ada kesepakatan kelas. Semangat dengan Bu Yani. Kayaknya Mbak Yani pengen jadi guru penggerak. Dia bakalan jadi ini. Yani ke video dari lama. Oh, tidak boleh ya. Ya, kita membuat kesepakatan kelas. Tinggal daftarnya lagi ya. Pada dia yang kau tutup ini. Pani, nanti kita tutup dulu. Tidak Berdua. kata ketua kelas dia. Ya boleh belajar. Boleh ribut itu aja. Dari PS3 ya gitu. Guru tidak pernah salah, jika guru salah kembali ke pasal. Banyak Bapak Ibu, itulah tadi tentang budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu, marilah Bapak Ibu semua kita ciptakan budaya positif mulai dari pembiasaan positif. Di mana pembiasaan positif kan mulai dari keyakinan kelas dulu ya. Keyakinan kelas kalau kita lama-lama menjadi pembiasaan yang positif. Salah satunya salam sambut itu juga merupakan pembiasaan ya, yang akan nanti lama-lama menjadi budaya positif. Dari pembiasaan itu akan menjadi lingkungan positif. Kalau sudah terjadi lingkungan positif, maka akan tumbuh budaya positif. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya sampaikan di sini. Selamat siang Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Terima kasih. Ya, baiklah, setelah mendapatkan desiminasi dari materi yang ada di guru penggerak angkatan 5, jadi kita bisa mendapatkan informasi bahwa banyak hal yang selama ini cara kita mendidik anak-anak itu masih agak keliru. Jadi setelah mendapatkan desiminasi ini, saya akan berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki cara untuk mendidik anak-anak agar kedepannya anak-anak bisa menjadi lebih baik.